Halo Sobat Belajar, kembali lagi dengan saya, Kak Tevi. Kali ini kakak akan ngejelasin materi UTBK nih buat teman-teman semua Sobat Belajar. Tentang apa sih Kak? Ya tentang sejarah, betul. Tapi spesifiknya bukan sejarah sih. Mungkin lebih masuknya ke zaman prasejarah. Zaman prasejarah tuh apa sih Kak? Ya simpelnya ketika manusia mungkin belum mengenal tulisan ya pada waktu itu ya, gitu. Yang membedakan antara sejarah dengan prasejarah. Nah, materi ini yang akan kakak sampaikan kali ini banyak keluar biasanya di ujian UTBK dan beberapa ujian mandiri kampus. Tentang apa sih Kak materinya? Tentang corak kehidupan prasejarah Nusantara dan hasil budayanya. Ya, jangan salah. Apa namanya, orang-orang zaman dulu tuh mereka juga udah punya budaya tau. Gitu. Emang di zaman prasejarah itu kita nggak bisa nemuin apa ya istilahnya, bukti tulisannya gitu loh. Karena sampai hari ini pun, sampai detik ini, para ahli sejarah, arkeologi, dan antropologi di luar sana itu masih belum bisa menemukan bukti-bukti apa saja yang tertulis ya. Kayak misalnya kalau kita tahu, let's say, kita kaitkan misalnya dengan sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, itu sudah masuk ke era sejarah karena para ahli nemuin misalnya prasasti. Nah itu di dalam prasastinya ada tulisan. Lalu kemudian kitab-kitab misalnya kitab Sutasoma, kitab Prapanca, dan banyak kitab lainnya gitu. Nah itu kan pada saat itu manusianya di Nusantara itu sudah mengenal tulisan. Nah para ahli berpendapat kalau misalnya masyarakat di Nusantara pada waktu itu sebelum abad ke-1 itu tuh masih belum mengenal tulisan. Nah jadi kalau kayak gitu dari mana aja sih Kak penemuannya? Kok bisa dibilang apa namanya di Nusantara atau di Indonesia pada waktu yang lampau dulu tuh pernah ada manusia yang belum pernah mengenal tulisan? Iya, di sini yang akan kakak jelasin tentang corak kehidupan prasejarah. Nah, jadi apa namanya di Nusantara pada waktu itu kita kenal kalau di Indonesia tuh salah satu kelompok etnik yang paling besar adalah Melayu, suku Melayu. Suku Melayu apa aja sih Kak? Ada di dalamnya ada orang Jawa, orang Sumatera, orang Sulawesi, dan lain semacamnya gitu, Melayu. Nah, para ahli berpendapat kalau misalnya bangsa Melayu itu terbagi menjadi dua. Proto Melayu sama Deutero Melayu. Proto itu apa, Deutero itu apa? Ini nanti yang akan kakak jelasin ke sini. Jadi, sebelum kedatangan bangsa Melayu di Nusantara pada waktu itu, let's say kita mundur waktunya ke kapan ya? 3.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Tuh bayangin, 3.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Nah, pada waktu itu di Nusantara seperti yang kita kenal sekarang ini, itu udah ada duluan orang-orang yang tinggal di sana. Apa aja sih Kak? Pertama ada manusia Pleistosen. Manusia Pleistosen itu adalah manusia purba. Let's say yang paling yang para ahli berpendapat ya ini deh apa namanya manusia-manusia yang misalnya Homo erectus, kemudian Homo wajakensis, Homo soloensis, Neanderthal, yang katanya kalau Neanderthal itu adalah Homo yang juga muncul saat Homo sapiens, manusia modern juga muncul. Jadi mereka berinteraksi. Nah, pada waktu itu para ahli sejarah kita nih, arkeolog kita nih berpendapat kalau misalnya dulu tuh manusia purba tuh ketika pertama kali banget bangsa Melayu masuk ke Nusantara itu masih ada sisa-sisanya gitu loh. Ya mungkin ada puluhan atau ratusan orang lah gitu. Nah, selain manusia Pleistosen atau manusia purba, juga ada suku bangsa Wedoid sama suku bangsa Negroid. Suku bangsa Negroid itu yang seperti kita kenal kawan-kawan kita yang tinggal di Indonesia bagian timur sana. Nah, jadi secara etimologis nih, bangsa Melayu itu dikenal dengan sebutan bukan bangsa Melayu deh. Jadi sebelum ada bangsa Melayu itu ada kayak semacam lingkaran besarnya gitu. Lingkaran besar seperti ini. Yang di dalam lingkaran kecilnya itu adalah bangsa Melayu. Nah, terus ada bangsa-bangsa lainnya juga di dalam sini. Bangsa A, misalnya bangsa B,
kemudian bangsa C, dan seterusnya. Nah, bangsa besar ini dikenal dengan kelompok bangsa besar ini dikenal dengan istilah bangsa Austronesia. Wah, Austro gitu, Kak. Berarti dari Australia dong. Salah. Jadi, secara etimologis, bangsa Austronesia itu, kalau para ahli menamakannya itu jadi Austros sama Nesos. Austros itu artinya selatan, Nesos itu artinya kepulauan. Jadi para ahli berpendapat kalau misalnya bangsa Austronesia yang salah satunya jadi bangsa Melayu di Nusantara itu berasal dari bumi bagian selatan. Selatan sebelah mana sih, Kak? Nah, itu nanti yang akan Kakak jelasin. Nah, bangsa Austronesia ini mendiami daerah Madagaskar. Nih kalian sambil buka peta coba di Google deh gitu. Pulau Madagaskar sampai ke Pulau Paskah. Terus dari Taiwan, bayangin Taiwan yang kecil gitu, pulau kecil itu sampai ke Selandia Baru. Nah, bangsa-bangsa ini dulu itu kira-kira 5.000 sampai 3.000 tahun something lah, atau bahkan mungkin sampai abad pertama ya. Itu tuh banyak melakukan perjalanan, banyak melakukan perpindahan-perpindahan. Banyak faktor yang menyebabkan mereka, si orang-orang Austronesia ini berpindah. Misalnya perang, bencana alam, dan mungkin bisa jadi ketika mungkin kalian tahu dulu tuh di Nusantara itu Pulau Sumatera itu nyambung sama Pulau Malaysia sana. Itu dikenal dengan istilah paparan Sunda. Lalu Papua itu menyatu dengan Australia. Nah, itu dikenal dengan paparan Sahul. Jadi para ahli berpendapat pada waktu itu ada nih orang-orang Austronesia yang pindah pertama kali ke Nusantara melalui jalur darat itu, melalui paparan-paparan itu, paparan Sunda dan paparan Sahul. Tapi ada juga yang kemudian berpindah setelah zaman es berakhir. Jadi kan esnya mencair tuh di seluruh dunia. Nah, hal itu mengakibatkan permukaan laut jadi lebih tinggi. Nah, akhirnya paparan Sunda sama paparan Sahul tenggelam. Nah, si orang-orang Austronesia ini berpindah menggunakan kapal. Perahu deh sebutannya gitu. Nah, kalau di para ahli sejarah di Indonesia bilangnya sih, orang-orang Melayu itu kebagi menjadi dua subkelompok besar, yaitu Melayu tua atau Proto Melayu sama Melayu muda atau Deutero Melayu. Nah, perbedaan ini kenapa sih, Kak, dibedain menjadi dua antara yang proto atau yang tua? Keywordnya nih ya, kalau misalnya nanti kalian ketemu soal proto itu, ingat, proto itu tua, Deutero itu muda. Nah, jadi kenapa sih, Kak, dibagi menjadi dua subkelompok besar itu, tua dan muda? Kenapa nggak disamain aja sama-sama bangsa Austronesia masuk ke Nusantara, dan kita sebut saja bangsa Austronesia yang masuk ke Nusantara itu sebagai orang-orang Melayu gitu, Kak. Nah, jadi rentang waktunya tuh kebagi menjadi dua, sobat belajar. Bangsa Proto Melayu, mereka yang duluan datang. Kira-kira dari kasarnya sih 4.500 tahun yang lalu sampai dengan 3.500 tahun yang lalu, sedangkan orang-orang Deutero Melayu itu kurang lebih nih kasarnya, dari sekitar 2.500 tahun yang lalu sampai bahkan permulaian awal tahun Masehi gitu. Jadi di abad pertama. Nah, sejarah kedatangannya seperti yang udah Kakak bilang tadi. Dari kasarnya dari 5.000 tahun yang lalu sampai kurang lebih abad pertama, atau bahkan perpindahannya pun juga terjadi setelah masuk kira-kira bangsa-bangsa di Nusantara pada waktu itu sudah mulai mengenal ajaran agama Hindu dan Buddha. Nah, jadi bisa kalian bayangin tuh mulai masuknya ya roughly dari 5.000 sampai dengan abad kedua. Jadi tahun 200 sekian Masehi. Nah, kemudian orang-orangnya siapa aja sih, Kak, yang masuk ke dalam bangsa Melayu tua dan Melayu muda? Nah, kalau orang-orang yang masuk dalam bangsa Melayu tua atau Proto Melayu itu, para ahli macam-macam nih. Para ahli ada yang bilang, oh mereka masuknya tuh dari 5.000 tahun yang lalu. Oh enggak, ada yang bilang dari 1.500 tahun yang lalu.
Pokoknya intinya adalah bangsa Melayu tua itu, keywordnya ya, mereka adalah bangsa yang pertama kali datang ke Nusantara. Bangsa Austronesia, tuh harus ditandain. Nah, jadi orang-orang Melayu tua atau Proto-Melayu ini berasal dari Yunan. Satu daerah di perbatasan antara Cina sama Vietnam sana. Nah, kemudian orang-orang Melayu tua atau Proto-Melayu ini, produk budayanya yang bisa kita saksikan sampai sekarang, peninggalan sejarahnya itu adalah budaya batu yang udah dihaluskan. Jadi apa namanya, kayak misalnya menhir, terus kemudian dolmen dan sebagainya, itu kan batu tuh, terbuat dari batu. Atau apa namanya, kubur batu. Nah, kalian lihat deh bentuk batunya itu kan udah halus gitu, udah dihaluskan. Nah, itu dikenal dengan budaya batu halus gitu, simpelnya. Nah, kemudian nih dari bangsa Proto-Melayu ini, hasil budayanya selain yang udah kakak sebutin tadi, ada misalnya kapak persegi, terus kemudian kapak lonjong. Nah, kapak persegi dan kapak lonjong ini banyak ditemukan di Sumatera sampai ke dari Sumatera, terus kemudian banyak ditemukan di Kalimantan juga, lalu di Sulawesi juga ada. Nah, dari situ kemudian para ahli bilang kalau misalnya, oh ternyata bangsa Proto-Melayu itu bergeraknya masuk dari Melayu, terus masuk dari Malaysia atau Semenanjung Malaya, terus kemudian ke Sumatera. Dari Sumatera mereka naik masuk ke Kalimantan, setelah dari Kalimantan mereka nyebrang ke Sulawesi. Nah, itu. Nah, terus kalau di zaman sekarang orang-orang Proto-Melayu itu kita bisa lihatnya di suku bangsa etnik mana aja sih, Kak, kalau di Indonesia. Nah, itu misalnya ada orang Dayak. Nih, gambar pertama itu adalah orang Dayak. Orang Dayak, terus kemudian orang Batak. Lalu misalnya ada orang Toraja. Nah, ini orang-orang yang masuk dalam Proto-Melayu. Kenapa sih Kak, kok bisa orang-orang Dayak, orang Batak sama orang Toraja itu masuk dalam kelompok bangsa Proto-Melayu? Karena kalau di masa modern sekarang nih, para ahli udah ngeceknya tuh secara genetik. Jadi susunan genetikanya, susunan DNA-nya itu orang Dayak, orang Batak sama Toraja tuh sama bahkan. Hampir mirip lah kira-kira, let's say kemiripannya itu mungkin bisa dibilang sekitar 85% sampai dengan 90 sekian persen lah kemiripan susunan DNA-nya. Nah, itu juga kemudian dilihat dari fitur fitur biologisnya. Bentuk wajah, bentuk rahang, bentuk rambut, bentuk mata, warna kulit. Dan juga dari segi kebudayaannya, ritual-ritualnya tuh mirip satu sama lain. Nah, tadi yang udah kakak bilang nih, si orang-orang Proto-Melayu ini, mereka satu jalan yang pertama itu dari Sumatera, terus kemudian nyebrang ke Kalimantan, lalu ke Sulawesi. Nah, jalan yang kedua itu, mereka dari Yunan, mampir dulu ke Taiwan. Pulau Taiwan tuh yang kecil, seberangan sama Tiongkok. Nah, dari Taiwan mereka kemudian naik perahu, naik kapal gitu, masuk ke Filipina. Nah, dari Filipina kemudian mereka turun ke bawah, ke Sulawesi. Nah, dari Sulawesi kemudian menyebar ke seluruh bagian Nusantara gitu. Banyakan sih ada yang ke barat, tapi ada juga yang ke daerah timurnya juga. Nah, lalu ada bangsa Deutero-Melayu atau bangsa Melayu Muda. Nah, bangsa Melayu Muda ini datangnya kurang lebih sih dari kira-kira 500 tahun sebelum Masehi sampai dengan abad kedua. Bangsa Melayu Muda. Nah, bangsa Melayu Muda ini mereka datang dari mana sih, Kak? Ada yang bilang dari Dongson, satu daerah di Vietnam. Tapi ada yang bilang juga kalau misalnya si orang Melayu Muda ini tuh juga datang dari Taiwan juga. Itu nanti yang akan kakak jelasin tentang lingkaran besar mengenai bangsa Austronesianya. Nah, jadi bangsa Melayu Muda ini datang, terus kemudian berhasil mendesak dan bercampur dengan bangsa Proto-Melayu. Artinya, entah misalnya melalui perang, atau misalnya melalui perkawinan, dan berbagai macam cara, si bangsa Melayu Muda ini akhirnya berhasil menekan bangsa-bangsa Proto-Melayu pada waktu itu yang udah sampai duluan di Nusantara. Nah, ini hal yang menarik. Kalau misalnya kita lihat zaman sekarang, banyak kemudian kayak yang contoh kakak jelasin sebelumnya.
tentang orang-orang Proto Melayu itu ada orang Dayak, terus kemudian ada orang Batak dan ada orang Toraja. Ketiga kelompok etnik tersebut kan kayak misalnya orang Batak lebih banyak sekarang kita temuin gitu, mereka berasal dari daerah pegunungan, termasuk juga orang Toraja. Nah, termasuk juga sama kayak orang Dayak, lebih banyak di daerah hutan ya kalau zaman dulu gitu loh. Nah, ini para ahli berpendapat kalau misalnya kenapa kemudian bangsa-bangsa suku etnik tersebut tinggal ya di gunung dan di hutan, karena didesak posisinya ketika bangsa Melayu datang, itu mereka mau nggak mau harus berpindah gitu loh. Entah mungkin karena banyak macam hal gitu. Nah, itu jadi apa namanya? Sama si orang-orang bangsa Proto Melayu ini atau Melayu muda ini, itu mereka jalur masuknya dari Vietnam, terus kemudian masuk ke Malaysia. Dari Malaysia mereka nyebrang ke Sumatera, dari Sumatera kemudian nyebar tuh ke seluruh Indonesia gitu, ke Nusantara, bahkan sampai keluar Nusantara. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan bangsa Austronesianya. Bangsa Austronesia nih. Jadi lingkaran besar yang di dalamnya itu ada bangsa Melayu, bangsa Austronesia. Nah, udah kakak jelasin tadi, Austronesia itu artinya south wind, artinya angin yang berasal dari selatan, Austros. Dan Nesos, artinya kepulauan. Bangsa Austronesia ini banyak mendiami daerah Taiwan. Ingat tuh keywordnya, Formosa atau Taiwan, bangsa Austronesia. Tapi ada juga para ahli yang bilang kalau misalnya bangsa Austronesia ini mereka juga berasal dari Vietnam juga, dari Dongson juga. Nah, itu yang masih jadi perdebatan sampai saat ini gitu loh. Kira-kira yang precise-nya tuh siapa sih gitu. Nah, pada awalnya para ahli itu bisa ngelihat kok antara orang-orang Melayu yang tinggal di Jawa misalnya, let's say, itu punya kemiripan dengan orang-orang yang tinggal di Mindanao sana, di Filipina. Kok mirip juga ya, orang-orang yang tinggal di Mindanao sana tuh dari segi fisiknya mirip juga sama orang-orang native atau orang-orang pribumi Selandia Baru. Kenapa bisa orang Maori? Nah, kenapa bisa mirip kayak gitu? Nah, kemudian pada waktu itu di abad ke-18 sama ke-19, para ahli itu berhasil nyimpulin kalau misalnya orang-orang itu memiliki kesamaan secara linguistik, secara bahasa Indonesia itu punya kata-kata yang mirip banget, banyak mirip dengan bahasa Filipina, dengan bahasa orang-orang yang tinggal di Pasifik sana. Dan sebaliknya, orang-orang Maori misalnya juga punya kesamaan kata-kata yang memiliki makna dan arti yang sama seperti yang ada di bahasa Indonesia gitu misalnya, atau bahasa Melayu. Nah, setelah itu, teknologi kan semakin maju nih. Nah, para ahli yang sekarang-sekarang ini udah berhasil membuktikan kalau misalnya ada keterkaitan antara orang-orang yang tinggal di Sumatera, ya pokoknya yang tinggal di Sumatera, tinggal di Jawa, tinggal di Filipina, tinggal di Malaysia, sampai ke Pasifik sana, terus tinggal di New Zealand, tinggal di Australia, misalnya ujung-ujung Australia sana, itu mirip karena udah dicek nih DNA-nya. Jadi susunan DNA-nya, susunan gennya ternyata mirip. Nah, ini contoh nih peta persebaran bangsa Austronesia kayak gimana. Kalau bisa di zoom. Tuh. Si orang-orang Austronesia ini asalnya tuh dari sini nih. Nih, dari daerah kecil di sini. Ini Taiwan. Tapi ada yang bilang juga dari Dongson di sebelah sini. Nah, ini persebarannya nih kalau misalnya kalian lihat itu. Kak zoom. Nih. Kalau orang-orang yang di Utara Melayu itu masuknya dari atas dan dari sini, sedangkan orang-orang yang Proto Melayu itu masuknya dari sini terus ke bawah. Nah, gitu. Diingat tuh, ada dua rute. Ada yang dimulai dari Vietnam, ada yang dimulai dari Taiwan. Tuh, bahkan menyebarnya sampai ke Polynesia sana nih. Tuh, sampai pulau-pulau yang ada di sekitar New Zealand. Ini udah dicek kebenarannya dan mirip dari segi budaya, dari segi DNA, dan dari segi bahasa. Jadi kasarnya bisa dibilang kita nih, termasuk kakak sendiri yang orang Melayu, itu
masih punya hubungan darah dengan orang-orang yang tinggal di Polinesia, orang-orang Maori, dengan orang-orang yang tinggal di Filipina, orang-orang yang tinggal di Mindanao misalnya. Nah itu, bangsa Austronesia. Nah, ini spesifiknya, peta persebaran bangsa Austronesia di Nusantara. Nah, ini kalau di Indonesia nih. Kakak zoom lagi. Tuh, kalian lihat rutenya. Ada yang dari Vietnam nih, Vietnam sini Dongson ini. Kemudian mereka nyebrang masuk ke Malaysia. Setelah masuk ke Malaysia, mereka nyebar nih ke Sumatera. Ada yang ke Jawa, ada yang ke Kalimantan. Lalu, nah kalau yang kuning ini, nih yang kuning nih, ini adalah peta orang Neutro. Nah, sedangkan yang hijau ini itu Proto. Tuh, kalian lihat perbedaannya. Dan mereka, si orang-orang Austronesia ini, bayangin, pakai perahu kano kecil gitu, yang panjang bentuknya, itu mereka bisa berlayar sampai berhari-hari, bahkan berbulan-bulan di laut. Hebat gak sih? Nah ini, kalau ini peta genetiknya, udah dibuktikan oleh para ahli biologi, mikrobiologi juga. DNA-nya dicek, sampel darahnya diambil, terus dicek gitu. Kalau di zoom, orang Batak sih, nih misalnya kakak ambil contoh orang Batak itu, DNA-nya itu punya kemiripan dengan orang-orang Negrito sama orang-orang Austroasia yang tinggal di sepanjang Vietnam, terus kemudian sampai ke ujung India sana. Sama nih kalau yang di sini tuh, adalah susunan genetik orang-orang suku bangsa yang tinggal di Nusantara. Ada orang Batak, orang Dayak, orang Melayu Indonesia, terus ada orang Betawi, orang Sunda, orang Jawa, dan sebagainya. Nah itu tuh mereka, kita semua mirip gitu, secara genetik dan secara ciri fisik itu punya kemiripan dengan orang-orang asli ya kita sebutnya ya, dengan orang-orang native yang tinggal di Taiwan sama yang tinggal di Vietnam. Nah, bukti keterkaitannya nih yang sampai saat ini bisa kita lihat dan hasil budayanya tuh apa? Misalnya kebiasaan hunter-gatherer atau berburu dan meramunya orang Dayak. Itu antara orang Dayak satu dengan orang Dayak lainnya, mereka punya knowledge gitu loh. Kalau misalnya caranya berburu gimana, caranya meramu gimana, caranya ngambil tanaman di hutan tuh gimana, di keterkaitannya. Terus hunter-gatherer ini juga banyak tersebar di kelompok-kelompok etnik lain yang ada di Asia Tenggara. Let's say misalnya di hunter-gatherer yang lain tuh di orang Kubu misalnya yang ada di Sumatera. Terus kemudian kelompok-kelompok etnik lain yang tinggal di dataran Indochina sana itu masih ada yang jadi hunter-gatherer gitu loh. Nah, terus kemudian bukti keterkaitan lain yang masih hidup dan bisa kita saksikan sampai sekarang. Agriculture. Jadi para ahli berpendapat nih kalau misalnya bangsa Austronesia lah yang pertama kali mengenalkan beras, padi ke Nusantara. Jadi kenapa kemudian, ya kalian bisa lihat deh selain padi itu kan nggak cuma punya fungsi untuk dimakan gitu. Tapi padi juga punya nilai kultural tersendiri ya kan. Misalnya kalau di Jawa gitu atau di Sunda gitu ada yang sebelum panen padi itu harus ada istilahnya ya, ada upacaranya dulu gitu. Nah sama nih di banyak bangsa-bangsa di Asia Tenggara itu mereka punya ininya masing-masing punya budayanya masing-masing nge-treat padi. Nah padi itu kemudian yang dijadikan kesamaan. Nih, orang Austronesia, cara menanam padi kemudian yang disebarkan oleh orang-orang Austronesia ke sepanjang Asia Tenggara sampai ke Kepulauan Pasifik sana.
Terus yang lainnya misalnya boat making teknologi atau cara membuat perahu. Nah itu kan secara turun-temurun diajarinnya. Kalau di Indonesia kita bisa ngelihatnya di orang Bajau atau orang laut sebutannya. Terus sama di orang-orang Bugis. Sampai hari ini tuh kita masih bisa ngeliat ya kan bangsa pelaut tuh orang Bugis sana sama orang Bajau sering istilah berlayar ke daerah nun jauh di sana bahasanya gitu. Lalu rock arts atau istilah asiknya benda-benda yang peninggalan-peninggalan yang terbuat dari batu gitu loh, dan basically batu-batu yang udah dihaluskan kayak contohnya di gambar yang sini nih, di kubur batu di Toraja. Nah, bentuk monumen-monumen kayak gini kan nggak cuma ada di satu area aja kan di Indonesia gitu, tapi ada banyak dan tersebar. Bahkan bisa dibilang dari Sabang sampai Merauke pasti ada aja sisa-sisa peninggalan batu kayak gini. Dan mirip, fungsinya sama. Susunan batu-batu ini ada yang mempunyai fungsi ritual, tapi ada juga yang punya fungsi non-ritual. Nah, ketika kita udah ngomongin orangnya nih, sekarang kita ngomongin kulturnya atau budayanya atau hasil budayanya nih. Apa sih sisa-sisa peninggalannya? Nah, itu kita bisa bilang orang Austronesia itu masuk ketika mulai dari zaman batu sampai ke zaman perunggu atau zaman besi lah kasarnya gitu loh. Nah, kakak akan jelasin dulu nih tentang zaman batu. Nah, kalau zaman batu ini adalah zaman saat semua peralatan perkakas, misalnya untuk memotong, terus untuk memukul, untuk nyangkul misalnya, itu masih terbuat dari batu. Bahasa kerennya adalah stone culture. Nah, zaman batu ini terbagi menjadi empat pembabakan, 4 babak zaman gitu. Jadi pertama ada zaman Paleolitikum, paleo ya. Keywordnya kalau paleo itu artinya tua, zaman batu yang tua, Paleolitikum. Kemudian ada Mesolitikum, Mesolitik. Kalau Mesolitik itu zaman batu Madya. Lalu ada zaman Neolitik, Neolitikum, itu zaman batu baru. Lalu yang terakhir ada zaman Megalitik, Megalitikum, zaman batu besar. Sekarang kakak jelasin dulu yang zaman Neolitikum, zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum tuh apa sih, Kak? Nah, Paleolitikum itu dikenal juga dengan istilah zaman batu tua. Nah, di zaman Paleolitikum ini, batu-batu yang terbuat atau perkakas-perkakas yang terbuat dari batu itu oleh si orang-orang Austronesia sana itu masih kasar banget. Jadi ibaratnya batu yang ditabrak dengan batu lain misalnya, terus kasar gitu. Seperti contoh yang nih, kayak gini nih. Tuh, kalian lihat gambar yang di sini. Ini adalah contoh kapak genggam. Jadi proses pembuatannya itu batu ditabrak dengan batu lain sampai kira-kira batunya itu udah tajam. Nah, itu bisa digunain. Macam-macam kegunaannya. Digunakan untuk motong daging, terus digunakan untuk berperang gitu, untuk mukul lawan, atau digunakan untuk menggali tanah. Misalnya kalau mau nanam tanaman gitu. Nah, cirinya di zaman Paleolitikum tuh apa sih, Kak? Pertama, cirinya itu teknologinya masih sangat sederhana dan masih sangat sedikit. Ciri-ciri di era ini adalah temuan kapak. Sebutannya kapak gitu loh, kapak. Karena biasanya, karena kan kita tahu ya kalau kayu itu ada yang sisa peninggalannya itu setelah terkubur di dalam tanah, kayu itu akan membusuk dan hilang. Sedangkan batu itu tidak, bahasa kasarnya gitu. Nah, jadi kapak itu jadi ada juga yang disangkutin nih ke satu batang kayu gitu nih. Misalnya di sini adalah batang kayu, terus kemudian diikat dengan tali di sininya. Nah, jadi digenggam di sini. Jadi genggam pakai tangan. Nah, itu difungsikan sebagai mata kapak gitu loh. Kalian tahu kan kapak bentuknya kayak gimana? Kalau kapak yang modern, nah ini kapak
istilahnya apa ya, kapak zaman bahala lah gitu. Nah, dari kapak itu tapi kegunaannya juga multifungsi, memiliki banyak kegunaan gitu loh. Seperti yang udah kakak bilang tadi, menggali, membelah, menusuk, dan lain sebagainya gitu loh. Nah, ciri dari orang-orang yang hidup di zaman Paleolitikum ini bisa kita bilang adalah orang-orang Austronesia awal mungkin ya, awal banget. Jadi kan budaya itu kan ngalami perkembangan ya. Dari zaman batu, kemudian zaman perunggu zaman besi, dari zaman besi kemudian zaman modern lah, bahasa kasarnya gitu. Nah, jadi kalau si orang-orang Austronesia yang hidup di zaman Paleolitikum ini, gaya hidupnya itu masih sifatnya hunter and gather. Jadi maksudnya adalah berburu dan meramu. Mereka belum menetap nih, mereka tinggalnya masih pindah-pindah. Pindah-pindah kayak gimana, Kak? Pindah-pindahnya, mereka ngikutin hewan buruannya. Jadi misalnya yang jadi makanan utama dari satu kelompok bangsa itu misalnya let's say gajah gitu. Nah, gajahnya berpindah kemana, migrasi, diikutin tuh. Atau misalnya kancil gitu, rusa. Rusanya itu tiap musim-musim tertentu mereka pindah ke daerah mana, itu diikutin nih sama si orang-orang yang tinggal di era zaman ini. Nah, sebutannya ada kapak chopper. Terus ada kapak perimbas sama kapak chalcedon. Nah, ini contohnya nih, bentuk peninggalannya. Bentuk kapaknya kayak gini. Nah, para ahli berpendapat nih, ada juga pada waktu itu manusia purba, nih yang ciri fisiknya kayak gini, yang tadi kakak jelasin tentang bangsa-bangsa sebelum yang udah hidup di Nusantara, mereka tuh udah hidup di zaman ini. Tapi ada juga orang-orang Austronesia awal yang memulai kehidupannya, mulai civilization-nya, memulai peradabannya dari era ini juga. Dari zaman Paleolitikum ini juga gitu loh. Nah, contohnya terus kalau di Indonesia yang bisa dilihat apa sih, Kak? Misalnya ada namanya kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan. Pacitan ada di satu daerah di Jawa sana. Terus kemudian kalau ciri dari kebudayaan Pacitan ini, batu yang dibuat sama gitu, fungsinya sebagai kapak. Tapi masih digenggam, artinya belum disangkutin ke kayu. Berarti masih simpel banget, bukan? Terus ada satu lagi, kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong ini, para ahli nemuin itu alat-alatnya itu terbuat dari tulang, pecahan tulang gitu loh. Ada yang kapak batunya terus di kapak batu yang kayak gini disangkutin ke tulang gitu misalnya. Diikat pakai tali di sininya, terus digenggam di sini. Terus kayak tombak yang terbuat dari tanduk rusa misalnya. Sama banyak alat-alat yang terbuat dari batu-batuan kecil gitu. Nah, itu kalau ciri dari kebudayaan Ngandong. Nah, sekarang habis itu kita masuk ke zaman Mesolitik. Jadi kalau di zaman ini ibaratnya zaman batu yang udah ngalamin improvement. Di zaman Mesolitikum ini atau zaman batu muda, ciri dari masyarakatnya itu, orang-orangnya itu udah mulai mengenal pertanian, tapi masih awal banget lah gitu loh. Pertaniannya pun juga belum istilahnya ya, belum menghasilkan surplus. Artinya orang itu nanam padi nih misalnya, tapi untuk keluarganya sendiri atau untuk kelompoknya sendiri, nanam pisang, nanam ubi dan lain sebagainya itu
masih untuk kebutuhan diri sendiri gitu loh. Belum menghasilkan surplus dan diperjualbelikan. Nah, selain itu juga mereka nih orang-orang yang tinggal di era Mesolitikum ini juga masih ada juga yang berburu gitu loh. Berburu dan meramu masih ada, tapi udah mulai ngalamin peralihan nih dari berburu meramu menjadi orang-orang yang semi menetap lah bahasanya gitu. Nah, apa namanya? Orang-orang di zaman ini juga udah mengenal pembagian kerja. Nah, sistem pembagian kerja maksudnya gimana, Kak? Jadi apa namanya? Kalau pembagian kerja tuh ada yang tugasnya berburu, ada yang tugasnya di rumah untuk memasak, ada yang tugasnya menjaga lingkungan, misalnya menjaga lingkungan dari predator gitu. Terus ada yang tugasnya meramu, artinya ngumpulin makanan di hutan. Terus ada yang tugasnya bertani. Nah, apa namanya? Para ahli ini berpendapat kalau misalnya orang-orang Austronesia yang masuk ke Nusantara pada waktu itu adalah orang-orang yang dimulai di zaman Mesolitikum ini gitu, di era Mesolitikum ini. Jadi apa namanya? Di zaman ini tuh batu masih banyak menggunakan pakai batu, tapi udah dihalusin bentuknya gitu loh. Ibaratnya batunya tuh udah nggak kasar-kasar banget lagi deh. Apa namanya? Memang batu ditabrakin dengan batu, tapi kemudian dihalusin gitu bahasanya. Terus juga apa namanya, di zaman ini orang-orangnya tuh menggunakan alat dari kulit kerang gitu, alat dari kulit kerang gitu, misalnya dibuat jadi manik-manik atau jadi sebagainya. Terus juga dari tulang juga ada gitu. Nah, dari zaman itu kemudian kita masuk kebagi jadi dua nih zaman Mesolitikum ini. Pertama ada kebudayaan People atau People culture sama kebudayaan tulang sampung. Kalau di Nusantara nih, kalau kebudayaan People ini ciri peninggalannya itu adalah kejokan Modinger. Kejokan Modinger itu kayak semacam apa namanya, tumpukan kulit kerang. Jadi apa namanya, kulit kerang yang udah kira-kira udah dipakai gitu, kerangnya udah dikonsumsi, itu ditumpuk gitu. Memiliki banyak fungsi itu kulit kerang itu. Bisa dijadiin manik-manik atau mungkin pada waktu itu punya fungsi ini juga, apa namanya, fungsi ritual juga. Nah, kalau kebudayaan People ini masih kapak juga, tapi kapaknya udah dihalusin gitu. Sebutannya ya kapak People. Ada yang udah pakai kayu kapaknya, tapi ada yang masih digenggam, cuman bentuknya udah halus. Nah, lalu ada kebudayaan tulang. Kebudayaan tulang sampung. Nah, kalau kebudayaan tulang sampung ini ditemuinnya di area di Jawa sana, di Ponorogo. Nah, apa namanya? Para ahli nemuin ini tuh sisa-sisa peninggalannya tuh manusia-manusianya tuh udah tinggal di dalam goa gitu, tapi menetap. Nah, apa namanya, yang ditemuin apa aja sih, Kak? Batu-batu kapak yang udah diasah gitu, artinya udah dihaluskan. Terus ada alat-alat yang terbuat dari tulang, ada alat-alat yang terbuat dari tanduk rusa juga. Nah, ini apa namanya, contoh salah satu goa peninggalan zaman Mesolitikum, bentuknya kayak gini, dan di dalamnya tuh ditemuin banyak tuh. Nah, ada misalnya sisa-sisa tulang manusia gitu yang dikuburin, terus kemudian sisa-sisa tulang hewan, sisa-sisa peralatan yang dulu pernah dipakai kayak gimana. Terus ada juga dalam bentuk gambar-gambar yang ada di dinding goa. Nah, kemudian masuk ke zaman Neolitikum. Neo artinya batu baru, zaman batu baru. Nah, di zaman Neolitikum ini, zaman batunya ini udah halus dan jadi lebih kompleks gitu bahasanya. Nah, alat yang dibuat itu nggak cuma, apa namanya, orang-orang yang hidup di zaman Neolitikum ini nggak cuma alat-alat itu, istilahnya apa ya, mereka mengharness atau berhasil mengolah batu menjadi bentuk yang lebih bagus lah gitu ibaratnya, tapi juga apa namanya, mereka udah bisa mengolah tanah liat gitu. Tanah liat dibuat jadi tembikar, jadi piring, dan lain sebagainya gitu.
Nah, di zaman Neolitikum ini, orang-orangnya udah full jadi orang-orang yang bercocok tanam. Dan mereka udah mengenal sistem perdagangan gitu loh. Jadi apa namanya, udah apa ya istilahnya, mereka misalnya nih nanam padi, terus hasil padinya itu ternyata surplus atau lebih gitu. Akhirnya daripada dimakan sendiri, dijual aja mendingan ke kelompok lain gitu bahasanya. Nah, apa namanya? Di masa Neolitikum ini pula kepercayaan agama itu mulai muncul gitu loh. Keyakinan lah istilahnya gitu. Keyakinan yang masih berbentuk animisme dan dinamisme itu pertama kali muncul di era ini gitu. Nah, ini contoh peninggalan zaman Neolitikum nih. Tuh. Ini bisa lihat di bawah nih apa namanya? Tembikar piring lah bahasanya. Ini yang terbuat dari tanah liat, masih ada yang terbuat dari batu juga. Nah, lalu masuk zaman yang terakhir, yaitu zaman Megalitikum. Intinya kalau Megalitikum tuh orang-orangnya, simpelnya adalah orang-orangnya tuh udah bisa mengolah, udah bisa apa ya istilahnya, mengharness batu, tapi yang ukuran-ukurannya besar gitu. Ambil satu contoh, misalnya Stonehenge yang ada di Inggris. Terus kemudian menhir, dolmen, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh adalah sisa-sisa zaman Megalitikum, mega. Di keywordnya, mega artinya besar. Jadi simpelnya adalah batu besar. Nah, di zaman Megalitikum ini, orang-orangnya tuh juga selain bertani, mereka udah juga mengenal apa ya istilahnya, peternakan gitu loh. Jadi hewan didomestikasi, dipelihara, terus kemudian digunakan tuh hasil dari hewan itu gitu loh. Kayak misalnya susunya, telurnya, atau dagingnya gitu. Nah, ini ciri dari peninggalan budaya Megalitikum, batu besar. Ada menhir, lalu dolmen, ini contoh gambar kayak gini. Terus ada sarkofagus atau kubur batu. Lalu ada punden berundak. Punden berundak inilah yang kemudian nanti ketika orang-orang Hindu Buddha masuk dari India sana, itu kemudian yang desain kayak ginilah yang kemudian dijadiin tempat peribadatan, candi gitu. Lalu ada namanya pendusa. Kalau pendusa ini bawahnya ini kubur batu, tapi atasnya ini bisa dipakai untuk kegiatan lain, kayak misalnya untuk upacara-upacara tertentu misalnya. Terus ada arca. Ini kalau nggak salah nih di Sulawesi, di Toraja sana. Nah, peninggalan batu-batu kayak gini banyak nih ditemukan di Nusantara nih. Terus kemudian setelah zaman batu, masuk ke zaman logam. Simpelnya adalah kalau zaman logam itu adalah zaman di mana manusia udah berhasil mengharness logam. Baik besi ataupun logam lainnya gitu loh. Di zaman ini pula apa namanya orang Deutro Melayu atau bangsa Melayu muda itu masuk ke Nusantara. Nah, itu jadi sobat belajar diingat apa namanya kalau bangsa Proto itu masuknya ketika zaman batu, sedangkan orang-orang Deutro Melayu itu masuknya ketika zaman logam. Nih contoh bukti peninggalannya nih, gambar sini. Ada misalnya nekara, terus kapak perunggu, ada bejana, ada moko. Intinya adalah alat-alatnya itu semua udah terbuat dari logam, dari besi. Nah, oke sobat belajar, kalau gitu semoga materi UTBK yang kakak sampaikan di sesi kali ini itu berguna untuk kalian. Jangan lupa belajar efektif, belajar santai. Oke, sekian dulu. Kalau gitu sampai bertemu di sesi berikutnya. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!